Di balik setiap sejarah besar sepak bola Indonesia, ada sosok yang tak pernah dilupakan meski tubuhnya mungil. Iswadi Idris. Dari Aceh, pemain serba bisa ini menorehkan namanya sebagai salah satu sayap tercepat di Asia. Kapten timnas yang membawa Indonesia meraih medali perak Asian Games 1970 dan pencetak gol legendaris yang sulit disaingi. Namun, tahukah Anda bahwa awalnya Iswadi bukanlah pesepak bola? Ia lahir dari kecintaan pada olahraga lari, dan kecepatan itulah yang akhirnya membawanya menjadi legenda lapangan hijau. Dalam video kali ini, Cek Fakta akan mengupas perjalanan hidup Iswadi Idris, dari masa kecil di Aceh, perjuangan menjadi atlet profesional, karier gemilang bersama timnas Indonesia, hingga pengaruhnya yang masih terasa di persepakbolaan tanah air hingga kini. Bersiaplah untuk menelusuri kisah inspiratif seorang sayap kilat yang tak lekang oleh waktu. Iswadi Idris lahir di Aceh, daerah yang dikenal kaya akan budaya, tradisi, dan semangat juang masyarakatnya. Kehidupan masa kecilnya dipenuhi dengan kegiatan fisik dan permainan tradisional yang secara tidak langsung membentuk stamina dan ketahanan tubuhnya. Sejak kecil, Iswadi bukanlah anak yang tergila-gila dengan sepak bola. Justru, ia lebih tertarik pada olahraga lari. Kecintaannya terhadap kecepatan sudah terlihat sejak usia dini, dan teman-temannya sering terkagum ketika ia bisa berlari lebih cepat dibandingkan anak-anak seusianya. Keluarga Iswadi mendukung semua aktivitas fisiknya, meski tidak semua orang memahami potensi sepak bolanya. Pada awalnya, Iswadi bahkan menolak ketika diajak mengikuti latihan sepak bola. Ia merasa bahwa berlari di lapangan terbuka jauh lebih menyenangkan dibandingkan berlatih teknik dan strategi permainan yang rumit. Namun, perubahan terjadi ketika seorang guru olahraga di sekolahnya menyadari bahwa kecepatan luar biasa Iswadi bisa menjadi senjata mematikan di lapangan sepak bola. Seiring waktu, Iswadi mulai berlatih secara lebih serius. Tubuhnya yang mungil hanya 165 cm tidak menjadi penghalang. Justru, postur itu memberinya kelincahan dan kemampuan manuver yang sulit ditandingi oleh pemain bertubuh lebih besar. Ia belajar menggabungkan akselerasi alami dengan teknik menggiring bola, membuatnya menjadi sosok yang menakutkan di sisi sayap kanan. Masa kecilnya juga ditandai oleh kedisiplinan. Setiap pagi sebelum sekolah, ia rutin berlatih lari, sementara sore harinya ia ikut bermain sepak bola bersama teman-teman. Rutinitas ini bukan hanya membentuk fisiknya, tetapi juga mentalnya. Ketekunan dan dedikasi Iswadi terhadap olahraga sejak muda menjadi fondasi yang kokoh untuk karier profesionalnya kelak. Selain itu, lingkungan Aceh sendiri memainkan peran penting dalam membentuk karakter Iswadi. Masyarakatnya yang dikenal tangguh dan pekerja keras menanamkan nilai disiplin, keberanian, dan rasa persaudaraan. Nilai-nilai ini kemudian terlihat jelas saat Iswadi bermain di timnas Indonesia, di mana ia selalu menunjukkan kerjasama, kepemimpinan, dan kemampuan untuk menghadapi tekanan lawan. Meskipun awalnya tidak berniat menjadi pesepak bola, bakat Iswadi akhirnya tidak bisa diabaikan. Guru dan pelatih lokal mulai menyarankan agar ia menekuni sepak bola lebih serius. Kombinasi kecepatan, kecerdikan, dan dedikasi membuat Iswadi perlahan menarik perhatian klub-klub lokal. Masa kecil yang penuh latihan, permainan, dan disiplin akhirnya menjadi titik awal dari perjalanan panjang seorang legenda sepak bola Indonesia. Perjalanan profesional Iswadi Idris dimulai ketika bakat alaminya di lapangan sepak bola mulai diperhatikan oleh pelatih-pelatih lokal di Aceh. Meskipun awalnya hanya bermain untuk kesenangan, kombinasi kecepatan luar biasa, kelincahan, dan insting mencetak gol membuatnya berbeda dari pemain lain seusianya. Beberapa pelatih muda melihat potensi Iswadi untuk bermain di tingkat yang lebih tinggi dan merekomendasikannya untuk bergabung dengan klub lokal yang sedang mencari talenta muda. Klub pertamanya adalah klub daerah di Aceh yang saat itu lebih fokus pada pengembangan pemain muda daripada prestasi jangka pendek. Di sini, Iswadi mulai belajar tentang taktik, posisi, dan disiplin dalam latihan rutin. Ia berlatih lebih keras daripada teman-temannya karena ia ingin menggabungkan kecepatannya dengan teknik mengontrol bola yang lebih baik. Meskipun memiliki tubuh kecil, ia mampu melewati pemain bertubuh lebih besar dengan dribble cepat dan akselerasi kilatnya. Debut profesional Iswadi terjadi ketika ia baru berusia belasan tahun. Pertandingan pertamanya di level kompetisi resmi membuatnya menjadi sorotan.
Lawan-lawannya kerap terkaget-kaget dengan kecepatannya, sementara penonton mulai mengenal sosok kecil dengan tendangan mematikan di sayap kanan. Dalam waktu singkat, namanya mulai dikenal di tingkat regional. Pelatih klub memuji etos kerja Iswadi yang tidak hanya mengandalkan kecepatan, tetapi juga kemampuan membaca permainan dan membuat keputusan tepat di lapangan. Ketika Iswadi mulai menunjukkan konsistensi di level klub, perhatian mulai datang dari pengurus timnas Indonesia. Pada akhir 1960-an, sepak bola Indonesia tengah mencari pemain muda berbakat untuk memperkuat tim nasional. Kecepatan Iswadi menjadi nilai tambah yang sulit diabaikan, terutama di posisi sayap kanan. Bersama rekan-rekan seniornya, ia kemudian dipanggil untuk mengikuti seleksi timnas. Seleksi timnas bukanlah proses mudah. Banyak pemain berbakat lain bersaing dan tekanan mental sangat tinggi. Namun, Iswadi mampu menonjolkan diri berkat kombinasi kecepatan, stamina luar biasa, dan kemampuan membaca strategi lawan. Hal ini membuatnya cepat menembus tim inti dan ia memulai karier internasionalnya pada tahun ke-1968. Menjadi sayap paling berbahaya segera setelah masuk timnas, Iswadi menunjukkan bahwa ia bukan pemain biasa. Ia terkenal karena akselerasinya yang membuat bek lawan kesulitan mengimbanginya. Posisi sayap kanan menjadi wilayah kekuasaannya. Beberapa gol penting yang dicetaknya datang dari serangan balik cepat, di mana Iswadi mampu melewati beberapa pemain sebelum menembak ke gawang. Karir awalnya di timnas juga menandai terbentuknya kemitraan legendaris dengan rekan-rekan sekuartet tercepat di Asia saat itu, Sucipto Suntoro, J. Kepsiasale, dan Abdul Qadir. Kecepatan mereka membuat lawan seringkali kewalahan, dan kombinasi ini menjadi senjata utama timnas Indonesia di berbagai turnamen regional dan internasional. Meskipun berbakat, Iswadi tidak lepas dari tantangan. Tubuhnya yang mungil seringkali menjadi target pemain lawan yang lebih besar dan agresif. Ia harus belajar bagaimana menjaga keseimbangan, menghindari cedera, dan tetap efektif di lapangan. Selain itu, tekanan dari publik dan media juga cukup besar karena ekspektasi terhadap pemain muda berbakat selalu tinggi. Namun, ketekunan dan disiplin yang ia bentuk sejak masa kecil membantunya melewati semua rintangan ini. Dalam waktu beberapa tahun, Iswadi tidak hanya menjadi pemain inti timnas, tetapi juga sosok yang bisa diandalkan dalam momen krusial. Ia membuktikan bahwa ukuran fisik bukanlah penghalang untuk bersinar di level internasional selama ada dedikasi, kecerdasan, dan kerja keras. Setelah menembus skuad timnas Indonesia, karir Iswadi Idris terus menanjak. Puncak karirnya datang ketika ia menjadi bagian dari tim yang berlaga di Asian Games 1970 di Bangkok, Thailand. Turnamen ini menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia karena timnas berhasil meraih medali perak, pencapaian terbaik kedua setelah emas yang diraih sebelumnya di kancah regional. Persiapan timnas Indonesia menjelang Asian Games 1970 berlangsung intens. Pelatih saat itu menekankan pentingnya kebugaran fisik, strategi serangan balik cepat, dan koordinasi lini tengah dengan lini depan. Sebagai pemain sayap kanan, Iswadi menjadi kunci dalam menjalankan strategi serangan cepat. Ia berlatih ekstra untuk memperkuat stamina, meningkatkan kemampuan dribble, dan mengasah akurasi tendangan dari sisi sayap. Kecepatan dan kelincahan Iswadi menjadi senjata utama. Ia mampu melewati pemain lawan dengan mudah dan menciptakan peluang bagi striker seperti Abdul Qadir dan Sucipto Suntoro. Rekan-rekan setimnya mengenal Iswadi sebagai pemain yang tidak hanya cepat, tetapi juga pintar membaca situasi sehingga mampu memberikan assist atau mencetak gol sendiri pada momen krusial. Peran Iswadi di lapangan di Asian Games 1970, Iswadi tampil gemilang. Ia menjadi ancaman bagi lini pertahanan lawan melalui dribble cepat, penetrasi dari sisi sayap, dan tendangan akurat. Banyak gol timnas Indonesia lahir dari aksinya yang memecah pertahanan lawan. Rekan setimnya sering memuji kemampuan Iswadi dalam mengubah serangan menjadi peluang emas hanya dalam beberapa detik. Selain kecepatan, mental Iswadi juga diuji. Turnamen sebesar Asian Games menghadirkan tekanan tinggi, terutama saat melawan tim-tim kuat Asia seperti Iran, Korea Selatan, dan Jepang. Ia mampu menunjukkan ketenangan, mengatur ritme permainan, dan menjaga fokus selama pertandingan penting.
Momen-momen bersejarah salah satu momen paling berkesan adalah saat Indonesia menghadapi Korea Selatan di babak penyisihan. Iswadi membuka peluang melalui dribble menembus sisi sayap kanan dan memberikan umpan matang kepada Abdul Qadir yang kemudian berhasil mencetak gol penentu. Penampilan ini membuatnya menjadi sorotan media internasional dan namanya mulai dikenal sebagai salah satu pemain tercepat di Asia. Dalam perjalanan menuju final, Indonesia menunjukkan permainan kolektif yang solid. Iswadi bersama kuartet tercepat Asia Abdul Qadir, Sucipto Suntoro, dan Jacob Siasaleh menjadi tulang punggung strategi serangan balik. Kecepatan mereka membuat lawan sulit mengantisipasi pergerakan timnas, sehingga Indonesia mampu melewati babak penyisihan dengan performa impresif. Meski pada akhirnya Indonesia kalah di final dan harus puas dengan medali perak, pencapaian ini tetap monumental. Iswadi dan rekan-rekannya membuktikan bahwa Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara sepak bola kuat di Asia. Bagi Iswadi, medali perak ini menjadi tanda bahwa kerja keras, disiplin, dan kecepatan bisa membawa prestasi besar, meski ukuran fisik bukan yang paling ideal. Prestasi ini juga menegaskan posisi Iswadi sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia. Kecepatannya membuatnya menjadi pemain paling berbahaya di lapangan, sementara kemampuan mencetak gol dan menciptakan peluang menempatkannya sebagai salah satu pilar timnas. Sejak saat itu, namanya tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga di tingkat Asia. Setelah menorehkan prestasi gemilang di Asian Games 1970, karier Iswadi Idris memasuki fase baru, kepemimpinan di Timnas Indonesia. Pada medio 1970-an hingga awal 1980-an, ia dipercaya menjadi kapten tim, sebuah tanggung jawab besar yang menuntut kombinasi kematangan taktis, disiplin, dan kemampuan membimbing rekan-rekan setim. Proses menjadi kapten Iswadi tidak menjadi kapten secara instan. Kepercayaan ini diberikan setelah ia menunjukkan konsistensi performa, ketangguhan mental, dan kemampuan memimpin di lapangan. Rekan-rekan setim mengenalnya sebagai sosok yang tenang, berpikiran jernih, dan mampu memberikan motivasi ketika tim menghadapi tekanan. Pelatih timnas kala itu menilai bahwa Iswadi bukan hanya pemain cepat dan produktif, tetapi juga pribadi yang bisa menyatukan tim. Dalam pertandingan penting, kapten dituntut untuk membaca permainan lawan, memimpin strategi serangan, dan menjaga semangat tim, semua hal yang bisa dilakukan Iswadi dengan efektif. Gaya kepemimpinan Iswadi mengadopsi gaya kepemimpinan yang mengutamakan keteladanan melalui tindakan. Ia memimpin dengan cara bermain cepat, agresif, dan cerdas, sehingga rekan-rekannya merasa termotivasi untuk mengikuti standar tinggi yang ditetapkannya. Ia juga aktif memberikan arahan saat permainan berlangsung, menjaga agar tim tetap kompak, dan memastikan strategi pelatih dijalankan dengan disiplin. Selain di lapangan, Iswadi dikenal sebagai mentor bagi pemain muda. Ia sering berbagi pengalaman tentang teknik dribble, percepatan dari sisi sayap, dan cara membaca gerakan lawan. Banyak pemain muda yang kemudian menganggap Iswadi sebagai teladan inspiratif karena kepemimpinannya yang lugas namun tetap hangat. Kontribusi dalam turnamen internasional sebagai kapten, Iswadi memimpin timnas Indonesia di berbagai turnamen internasional, termasuk Piala Merdeka, SEA Games, dan kualifikasi Piala Dunia. Kecepatan dan ketajamannya tetap menjadi senjata utama, sementara kemampuan memimpin membantu tim menampilkan permainan kolektif yang solid. Salah satu momen penting terjadi saat timnas menghadapi rival kuat Asia Tenggara. Iswadi berhasil mengatur ritme permainan, memanfaatkan sisi sayap untuk menciptakan peluang, dan menjaga moral tim saat tertinggal. Penampilannya tidak hanya berpengaruh pada skor, tetapi juga pada psikologi tim, membuat rekan-rekannya tetap fokus dan percaya diri. Membangun mental juara, Iswadi memahami bahwa kepemimpinan bukan hanya soal mengatur permainan, tetapi juga membangun mental juara. Ia menekankan pentingnya disiplin, kerja keras, dan semangat pantang menyerah, terutama saat menghadapi tim-tim yang lebih unggul secara fisik. Pendekatan ini membuat timnas Indonesia dikenal sebagai tim yang tangguh, kompak, dan sulit dikalahkan, meski sering menghadapi lawan dengan keunggulan ukuran tubuh atau pengalaman. Masa kepemimpinan Iswadi meninggalkan warisan besar bagi timnas Indonesia. Banyak pemain muda yang terinspirasi oleh dedikasi, kecepatan,
dan kemampuan memimpin yang ia tunjukkan. Bahkan setelah pensiun, filosofi bermain cepat dan kerja kerasnya tetap menjadi acuan bagi generasi penerus. Sebagai kapten, Iswadi tidak hanya mencetak gol dan assist, tetapi juga membentuk karakter tim, memupuk rasa percaya diri, dan menanamkan semangat juang yang membekas bagi seluruh pemain. Kepemimpinannya membuktikan bahwa seorang pemain kecil secara fisik hanya 165 cm bisa menjadi figur sentral dan panutan di tingkat internasional. Selain dikenal sebagai kapten dan pemain serba bisa, Iswadi Idris juga mencatat prestasi luar biasa sebagai pencetak gol. Statistik menunjukkan bahwa ia bukan hanya pemain cepat dan cerdas, tetapi juga salah satu pemain paling produktif dalam sejarah timnas Indonesia. Jumlah gol dan penampilan menurut data dari RSXSF WEC Sport Soccer Statistics Foundation, Iswadi Idris mencatatkan 55 gol dari 97 penampilan untuk timnas Indonesia pada periode 1968 sampai 1980. Rata-rata 0,57 gol per pertandingan, angka yang sangat tinggi untuk standar pemain sayap pada era tersebut. Dengan catatan ini, Iswadi menempati posisi pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah timnas Indonesia, hanya kalah dari legenda Abdul Qadir yang mencetak 70 gol dari 111 penampilan 0,63 gol per pertandingan pada periode 1967 sampai 1979. Gol-gol Iswadi tidak hanya banyak, tetapi juga mempesona dalam teknik dan kecepatan eksekusinya. Sebagian besar gol berasal dari serangan dari sayap kanan, mengandalkan akselerasi tinggi dan dribble cepat untuk melewati bek lawan, lalu menembak ke gawang atau memberikan umpan matang kepada rekan setim. Tendangan jarak jauh, meski bertubuh kecil, Iswadi memiliki tendangan keras dan akurat, mampu mencetak gol dari luar kotak penalti. Situasi bola mati, beberapa gol berasal dari tendangan bebas yang terukur, menunjukkan kemampuannya membaca posisi kiper lawan. Kuartet tercepat di Asia Iswadi Idris adalah bagian dari kuartet legendaris yang disebut sebagai pemain tercepat di Asia, bersama Sucipto Suntoro Jacob Siasal Abdul Qadir. Kecepatan dan kemampuan akselerasi mereka membuat pertahanan lawan sering kewalahan. Iswadi, dengan kecepatan eksplosifnya di sisi sayap, menjadi senjata rahasia timnas Indonesia, terutama dalam serangan balik. Gol-gol penting dalam turnamen internasional. Beberapa gol Iswadi memiliki nilai strategis tinggi karena terjadi dalam pertandingan penting dan turnamen bergengsi, antara lain Asian Games 1970. Gol-golnya membantu Indonesia menembus babak final dan meraih medali perak. Piala Merdeka mencetak gol-gol krusial yang menentukan hasil pertandingan melawan tim-tim kuat Asia Tenggara. Kualifikasi Piala Dunia, gol-golnya berkontribusi pada peluang Indonesia bersaing di kualifikasi regional. Gol-gol ini menunjukkan bahwa Iswadi bukan hanya pencetak gol, tetapi juga pemain yang mampu tampil di momen-momen krusial. Perbandingan dengan Abdul Qadir, jika dibandingkan dengan Abdul Qadir, Iswadi Idris memiliki kelebihan tersendiri. Pemain gol penampilan rata-rata gol per pertandingan catatan Abdul Qadir 70-111 0,63 penyerang tengah andalan Iswadi Idris 55-97 0,57 pemain sayap serba bisa, cepat dan kreatif. Meskipun tidak menyalip Abdul Qadir, produktivitas Iswadi sangat mengesankan terlebih karena posisinya di sayap, bukan sebagai penyerang tengah murni. Hal ini menunjukkan kemampuan multidimensionalnya dalam mencetak gol dari berbagai posisi. Warisan statistik rekor gol Iswadi Idris tetap menjadi referensi penting bagi generasi pemain Indonesia. Statistiknya menjadi tolak ukur bagi pemain sayap yang ingin meniru kombinasi kecepatan, ketepatan, dan produktivitas di depan gawang. Tidak hanya angka, catatan gol Iswadi juga mencerminkan gaya bermain ofensif dan dinamis yang menjadi ciri khas timnas Indonesia era 1970-an, sekaligus memperkuat reputasi negara sebagai salah satu tim tangguh di Asia Tenggara pada masa itu. Kehebatan Iswadi Idris tidak hanya tercermin dari jumlah gol dan statistik, tetapi juga dari momen-momen penting yang membekas di ingatan penggemar sepak bola Indonesia. Setiap golnya memiliki cerita, tak jarang mengubah jalannya pertandingan dan mengangkat semangat tim. Pertama,
Medali perak Asian Games 1970. Salah satu momen paling monumental dalam karier Iswadi adalah Asian Games 1970 di Bangkok, Thailand. Indonesia berhasil menembus babak final dan meraih medali perak, dengan Iswadi menjadi salah satu pemain kunci. Gol penentu babak grup. Dalam pertandingan penting melawan Korea Selatan, Iswadi mencetak gol cepat dari sisi sayap kanan. Gol ini menentukan kemenangan 2-1 yang membawa Indonesia lolos ke babak semifinal. Kreasi aksi individu. Gol-golnya sering lahir dari dribble cepat melewati beberapa pemain lawan sebelum menembak ke gawang, memperlihatkan kombinasi kecepatan, kontrol bola, dan ketepatan tembakan. Momen ini tidak hanya memperkuat reputasi Iswadi sebagai pemain sayap tercepat, tetapi juga menunjukkan kemampuannya menjadi faktor penentu dalam pertandingan besar. Kedua, kuartet kilat di Piala Merdeka. Di ajang Piala Merdeka, Iswadi bersama Sucipto Suntoro, Jacob Siasale, dan Abdul Qadir membentuk kuartet legendaris yang dikenal sebagai kuartet kilat karena kecepatan mereka luar biasa. Dalam satu pertandingan melawan tim Malaysia, Iswadi berhasil membobol gawang melalui serangan balik kilat yang membuat lini belakang lawan kebingungan. Gol ini kemudian dikenang sebagai gol sprint Iswadi, simbol kecepatan dan ketepatan seorang pemain sayap legendaris. Kuartet ini membuat timnas Indonesia menjadi tim yang sangat ditakuti lawan-lawannya di Asia Tenggara. Ketiga, gol dari tendangan bebas. Selain kemampuan dribble dan akselerasi, Iswadi Idris dikenal juga memiliki tendangan bebas yang mematikan. Beberapa gol tendangan bebasnya bahkan dianggap ikonik karena teknik dan presisinya. Dalam pertandingan persahabatan melawan Thailand, Iswadi mencetak gol dari tendangan bebas di luar kotak penalti yang melengkung melewati pagar hidup lawan dan masuk tepat ke sudut gawang. Gol ini menunjukkan bahwa meski bertubuh kecil, ia memiliki teknik menendang bola yang sangat matang, menjadi inspirasi bagi pemain muda yang ingin meniru gaya bermainnya. Keempat, gol-gol penentu kualifikasi Piala Dunia. Iswadi juga menjadi pahlawan dalam beberapa pertandingan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Gol-golnya seringkali membawa Indonesia unggul atau menyamakan kedudukan di menit-menit krusial. Contoh penting adalah saat menghadapi Iran dan Korea Selatan, di mana gol-golnya menjadi kunci strategi serangan balik Indonesia. Momen ini memperlihatkan bahwa Iswadi tidak hanya seorang pencetak gol, tetapi juga pemain dengan kemampuan membaca permainan lawan. Kelima, aksi solo dan dribble legendaris. Gol-gol Iswadi Idris sering lahir dari aksi solo memukau. Menerima bola di sisi sayap kanan, melewati 2 hingga 3 bek lawan, lalu menembak ke gawang. Aksi ini bukan hanya menghasilkan gol, tetapi juga membuat penonton kagum dan meningkatkan moral tim. Beberapa gol dribble seperti ini disebut-sebut sebagai gol yang mencerminkan gaya bermain Indonesia. Cepat, kreatif, dan penuh semangat. Kesimpulan momen berkesan. Momen-momen ini membuktikan bahwa Iswadi Idris bukan sekadar pencetak gol, tetapi juga inspirasi di lapangan. Ia mampu mengubah jalannya pertandingan melalui kecepatan, teknik, dan insting mencetak gol. Gol-gol ikoniknya tidak hanya tercatat di statistik, tetapi juga terpatri dalam ingatan penggemar sepak bola Indonesia hingga generasi berikutnya. Selain dikenal sebagai pemain cepat dan pencetak gol andal, Iswadi Idris juga dikenang sebagai kapten yang karismatik bagi timnas Indonesia pada era 1970-an hingga 1980-an. Kepemimpinan Iswadi bukan sekadar soal memberi arahan di lapangan, tetapi juga menjadi motivator dan simbol semangat tim. Pertama, filosofi kepemimpinan Iswadi Idris. Iswadi memimpin dengan contoh nyata. Ia tidak hanya memberi instruksi, tetapi menunjukkan performa terbaik di setiap pertandingan. Filosofi bermainnya dapat diringkas sebagai berikut: kecepatan dan ketepatan sebagai inspirasi. Iswadi selalu menekankan pentingnya serangan cepat dan koordinasi antar pemain sayap. Rekan-rekannya mencontoh akselerasinya sebagai standar kerja keras di lapangan. Integritas dan disiplin. Meskipun terkenal cepat dan kreatif, ia tidak pernah melanggar aturan atau bersikap arogan. Kepemimpinannya menekankan fair play dan profesionalisme. Motivator di saat sulit, dalam pertandingan yang sulit atau ketika tim tertinggal, Iswadi sering menjadi sosok yang membakar semangat tim melalui kata-kata motivasi dan aksi nyata di lapangan. Kedua, mengatur lini serang sebagai kapten.
Iswadi memiliki peran strategis dalam mengatur serangan. Ia sering menentukan posisi pemain sayap saat menyerang, memastikan bahwa kecepatan mereka bisa dimaksimalkan. Menyediakan umpan matang bagi striker utama seperti Abdul Qadir dan Sucipto Suntoro, menggabungkan visi bermain dengan kemampuan eksekusi yang presisi. Membaca permainan lawan, sehingga tim bisa melakukan counter-attack secara efektif. Kemampuan ini membuatnya lebih dari sekadar kapten biasa, melainkan sebagai pengatur strategi lapangan yang tak terlihat oleh penonton. Ketiga, pengaruh terhadap rekan-rekan setim. Iswadi Idris dikenal mampu membangun hubungan harmonis dengan semua pemain, dari yang senior hingga junior. Beberapa dampak kepemimpinannya antara lain, meningkatkan rasa percaya diri pemain muda. Pemain muda yang baru masuk timnas merasa lebih nyaman karena Iswadi selalu memberikan arahan dan dukungan. Menyatukan tim di luar lapangan, ia sering menjadi penghubung antara pemain, pelatih, dan manajemen, memastikan tim tetap solid meski menghadapi tekanan turnamen besar. Menyuntikkan mental juara. Dalam turnamen seperti Asian Games atau Piala Merdeka, Iswadi mampu membangkitkan semangat tim melalui mentalitas pantang menyerah. Keempat, momen-momen kepemimpinan. Beberapa momen penting menunjukkan kualitas kepemimpinan Iswadi. Final Asian Games 1970, saat menghadapi tim kuat seperti Korea Selatan, Iswadi memberikan arahan langsung di lapangan, menenangkan rekan yang panik, dan memastikan formasi tetap disiplin. Piala Merdeka 1972. Ketika tim tertinggal, ia memimpin serangan balik yang menghasilkan gol penyama, menandai pengaruhnya dalam strategi tim. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia, Iswadi selalu hadir sebagai pemimpin yang menenangkan ketegangan tim, terutama saat menghadapi lawan yang lebih unggul secara fisik dan teknik. Kelima, warisan kepemimpinan. Kepemimpinan Iswadi Idris memberi warisan yang bertahan lama bagi timnas Indonesia. Menjadi standar kapten masa depan. Cara memimpin dengan contoh dan motivasi menjadi panutan bagi kapten timnas generasi berikutnya. Membangun mental juara. Filosofi kepemimpinan Iswadi menekankan kerja keras, disiplin, dan semangat juang yang masih dikenang hingga kini. Simbol integritas dan loyalitas. Sebagai kapten, ia tidak hanya mengutamakan kemenangan, tetapi juga menghormati lawan dan permainan. Kepemimpinan Iswadi Idris menunjukkan bahwa kapten sejati bukan hanya yang berbicara banyak, tetapi yang memimpin dengan tindakan, visi, dan semangat. Ia menjadi contoh bagaimana seorang pemain kecil secara fisik hanya 165 cm dapat menjadi raksasa di lapangan melalui karisma, keterampilan, dan integritas. Iswadi Idris bukan hanya dikenang sebagai pemain cepat dan kapten yang karismatik, tetapi juga sebagai sosok yang mewariskan nilai, teknik, dan semangat juang kepada generasi muda. Warisan ini menjadi bagian penting dalam sejarah sepak bola Indonesia, terutama dalam membentuk mental dan keterampilan pemain masa depan. Pertama, inspirasi bagi pemain muda. Sejak aktif di timnas, Iswadi selalu menjadi sumber inspirasi bagi pemain muda. Banyak pesepak bola muda yang mengidolakan akselerasi, visi bermain, dan etos kerja Iswadi. Beberapa pengaruhnya terhadap generasi muda antara lain. Motivasi untuk berlatih lebih keras. Kisah perjalanan Iswadi dari atlet lari menjadi pemain sepak bola profesional memberi pelajaran bahwa kerja keras dan disiplin bisa mengalahkan keterbatasan fisik. Mencontoh etika bermain, pemain muda belajar untuk bermain dengan fair play, menghormati lawan, dan tetap fokus pada strategi tim. Menumbuhkan rasa percaya diri. Melihat seorang pemain dengan postur kecil namun mampu menaklukkan lawan yang lebih tinggi memberi pesan bahwa ukuran tubuh bukan penghalang untuk sukses di lapangan. Kedua, mentoring dan pembinaan. Setelah pensiun dari lapangan, Iswadi Idris tetap aktif dalam membina pemain muda, baik melalui klub lokal maupun program pelatihan nasional. Ia dikenal memberikan latihan khusus untuk sayap dan penyerang, mengajarkan teknik akselerasi, dribble cepat, dan positioning yang efektif, mendampingi pemain muda secara personal, memberikan arahan mental, membangun karakter, dan mengajarkan cara menghadapi tekanan pertandingan besar, menjadi jembatan antara pelatih senior dan pemain muda, menjadi mediator yang membantu komunikasi dan pemahaman strategi tim. Ketiga,
Membangun mental juara. Salah satu warisan terbesar Iswadi adalah mental juara. Ia selalu menekankan, kerja sama tim lebih penting daripada individu. Meskipun terkenal sebagai pencetak gol, Iswadi selalu menekankan kemenangan tim di atas prestasi pribadi. Pantang menyerah. Ia sering menceritakan pengalaman saat menghadapi tim kuat seperti Korea Selatan atau Jepang, menunjukkan pentingnya semangat dan determinasi. Fokus dalam tekanan. Pesan ini diteruskan kepada generasi muda agar mampu tampil maksimal meski menghadapi sorotan publik atau pertandingan krusial. Keempat, legasi dalam statistik dan prestasi. Iswadi Idris meninggalkan warisan statistik yang mengesankan. 25 gol dalam 97 penampilan. Menjadi pencetak gol terbanyak kedua dalam sejarah timnas Indonesia setelah Abdul Qadir. Medali perak Asian Games 1970 menandai puncak prestasi timnas era 1970-n. Pengakuan internasional. Bersama rekan-rekannya, Iswadi dikenal sebagai kuartet tercepat di Asia, yang menjadi standar bagi kecepatan dan mobilitas pemain sayap di Indonesia. Prestasi ini menjadi referensi bagi generasi berikutnya, menunjukkan bahwa pemain lokal bisa bersaing di level Asia jika disiplin, berlatih keras, dan memiliki strategi permainan yang matang. Kelima, inspirasi untuk sepak bola modern Indonesia. Dalam konteks sepak bola modern, pengaruh Iswadi tetap terasa. Teknik akselerasi dan sayap cepat menjadi fokus pengembangan pemain muda di Akademi Sepak Bola Indonesia. Mental juara dan disiplin yang ia tanamkan menjadi pelajaran penting bagi pemain yang ingin berkarir di luar negeri. Kepemimpinan dan integritas menjadi contoh bagi kapten dan pemain senior di tim nasional saat ini. Iswadi Idris bukan sekadar legenda karena kecepatan dan gol-golnya, tetapi karena kemampuannya membentuk karakter, mental, dan keterampilan pemain muda. Ia menjadi simbol bahwa seorang pemain bisa meninggalkan warisan yang melampaui generasi, dari lapangan hingga ruang ganti, dari pemain muda hingga bintang masa depan. Selain menjadi ikon di lapangan, Iswadi Idris juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati, disiplin, dan aktif di luar dunia sepak bola. Kehidupan pribadinya memberi gambaran tentang bagaimana seorang atlet profesional membangun keseimbangan antara karier dan kehidupan sosial. Pertama, latar belakang keluarga dan pendidikan. Iswadi Idris lahir dan dibesarkan di Aceh, lingkungan yang mendorongnya untuk aktif dalam olahraga sejak muda. Meskipun awalnya berminat pada lari, dukungan keluarga membuatnya mencoba sepak bola. Beberapa hal penting terkait latar belakangnya. Keluarga sederhana. Iswadi dibesarkan dalam keluarga yang menghargai pendidikan dan kerja keras. Orang tua selalu mendorong anak-anaknya untuk disiplin. Pendidikan formal. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Aceh, namun tidak membiarkan akademik menghalangi bakat olahraganya. Dukungan orang tua. Meski awalnya ragu apakah sepak bola bisa menjadi karier, orang tua Iswadi akhirnya menjadi pendukung setia perjalanan profesionalnya. Kedua, hobi dan minat di luar sepak bola. Iswadi dikenal memiliki berbagai hobi dan minat yang membantunya menjaga keseimbangan hidup. Lari dan atletik. Kecintaannya pada olahraga lari tetap ia pertahankan hingga dewasa. Latihan lari rutin menjadi bagian dari gaya hidupnya. Membaca dan mempelajari strategi, ia gemar membaca buku olahraga, terutama tentang taktik sepak bola dan pengalaman pemain internasional yang membantu meningkatkan wawasan bermainnya. Kegiatan sosial dan komunitas. Iswadi aktif mendukung kegiatan sosial di Aceh, termasuk pembinaan olahraga untuk anak-anak dan remaja. Ketiga, aktivitas sosial dan kontribusi untuk komunitas. Setelah pensiun, Iswadi Idris tetap memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat dan dunia sepak bola. Program pelatihan untuk anak-anak. Bersama beberapa mantan pemain timnas, Iswadi mendirikan klinik sepak bola untuk generasi muda Aceh, menanamkan teknik, mental juara, dan disiplin olahraga. Kegiatan amal. Ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk bantuan untuk anak yatim dan keluarga kurang mampu, serta penggalangan dana untuk pengembangan fasilitas olahraga lokal. Duta olahraga lokal. Pemerintah daerah dan organisasi olahraga sering mengundang Iswadi sebagai mentor, pembicara motivasi, dan pelatih tamu. Keempat, kehidupan pribadi yang rendah hati. Meski terkenal dan menjadi legenda sepak bola,
Iswadi Idris dikenal sangat rendah hati. Hidup sederhana. Ia tidak mengumbar kemewahan dan tetap menjaga gaya hidup sederhana, menekankan pentingnya fokus pada olahraga dan keluarga. Relasi hangat dengan rekan sejawat. Mantan rekan setim dan pelatih selalu memuji keramahan dan sifat santun Iswadi. Ia dikenal sebagai sosok yang mudah bergaul dan menghormati orang lain. Mentor bagi generasi baru, sikap rendah hati ini membuatnya menjadi panutan bagi pemain muda, bukan hanya soal teknik, tetapi juga tentang cara menghadapi ketenaran dan tekanan. 5. Pengaruh di luar lapangan. Kontribusi Iswadi Idris di luar sepak bola memberikan dampak jangka panjang bagi masyarakat, meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga, terutama sepak bola dan lari. Menjadi simbol disiplin, kerja keras, dan integritas bagi komunitas lokal. Menunjukkan bahwa atlet profesional bisa menjadi teladan di luar lapangan, menginspirasi masyarakat untuk aktif dalam kegiatan positif. Iswadi Idris membuktikan bahwa kehebatan di lapangan bukan satu-satunya ukuran seorang legenda. Kehidupan pribadinya, hobi, aktivitas sosial, dan sikap rendah hati membuatnya menjadi panutan yang utuh seorang atlet yang berprestasi sekaligus warga yang peduli pada komunitas dan generasi penerus.